Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari ini baik-baik saja. Ustazah juga ikut senang. Nah, teman-teman, sebelum kita belajar di Sentra Inta, kita mau apa dulu? Mau menyanyi bersama-sama. Menyanyi apa tentang? Menyanyi tentang kapal, ya. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Lihatlah sebuah titik jauh di tengah laut. Makin lama makin jelas bentuk rupanya. Itulah kapal api yang sedang berlayar. Asapnya yang putih mengepul di udara. Hari ini di Sentra Inta kita mau belajar tentang mengenal kendaraan. Teman-teman, kita berekreasi itu membutuhkan yang namanya apa? Namanya kendaraan. Nah, dan karena kita bepergiannya melewati sungai, mungkin bepergiannya melewati laut, maka kita membutuhkan yang namanya kendaraan yang jalannya di mana? Di air. Nah, jalannya di air apa teman? Yaitu kapal. Nah, kita mau apa? Mau mengenal macam-macam kapal. Yaitu ada apa saja teman? Ada perahu, ya. Ada kapal feri, ada kapal bot, ada apa lagi? Ada kapal selam teman. Nah, itulah jenis-jenis kendaraan yang ada di air, ya, yang jalannya bisa di air. Ada yang mungkin di sungai, ada yang mungkin di laut. Nah, itulah teman-teman yang namanya kapal. Nah, teman-teman, ada sebuah cerita, yaitu cerita apa tentang? Cerita sejarah pertama kali yang membuat perahu. Siapa itu? Yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dapat membuat perahu, yaitu karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Nabi Nuh itu ketika mengajak kaumnya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kaumnya banyak yang menolak, tetap menyembahnya kepada patung atau berhala. Maka Nabi Nuh berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, itu memohon pertolongan kepada Allah. Dan Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh yaitu membuat perahu. Ya. Teman-teman, mari kita lihat dan kita dengarkan kisah tentang Nabi Nuh alaihissalam membuat perahu yang sangat besar. Selamat menyimak. Nabi Nuh merupakan keturunan ke-9 dari Nabi Adam alaihi salam. Pada masa itu, setiap manusia memiliki usia yang panjang. Nabi Nuh diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul pada usia 480 tahun. Sepanjang usianya tersebut, Nabi Nuh terus berdakwah dan mengajak kaumnya tanpa kenal lelah. Meskipun Nabi Nuh telah berdakwah dalam jangka waktu yang lama, namun hanya dari kalangan orang-orang miskin yang mau mendengarkan beliau. Hal ini mengakibatkan kaum Nabi Nuh yang merupakan orang terpandang dan kaya raya tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh karena mereka tidak sudi berdekatan dengan orang-orang rendahan. Mereka menganggap bahwa derajat mereka lebih tinggi daripada Nabi Nuh dan para pengikutnya. Bagi kaum yang durhaka itu, Nabi Nuh merupakan manusia biasa yang tidak mempunyai kelebihan apapun. Alasan itulah yang mereka gunakan untuk tidak menaati ajaran yang dibawa Nabi Nuh. Para pemimpin kaum yang kafir itu kemudian berkata bahwa mereka akan mengikuti ajaran Nabi Nuh jika pengikutnya yang terdiri dari orang-orang miskin itu diusir terlebih dahulu. Tentu saja Nabi Nuh menolak permintaan mereka. Penolakan itu membuat para pemimpin kaum yang kafir merasa kesal, kemudian mereka menantang Nabi Nuh.
Jika memang kedurhakaan mereka kepada Allah akan mendatangkan azab yang besar, maka mereka meminta Nabi Nuh untuk segera mendatangkan azab yang besar tersebut. Begitulah sikap kaum Nabi Nuh yang sombong dan angkuh. Mereka menentang Nabi Nuh dan mereka juga menentang murka Allah. Mereka kemudian bergegas meninggalkan Nabi Nuh. Sebagian dari mereka bahkan berteriak dan mengejek Nabi Nuh sebagai orang gila yang tidak tahu diri. Dengan demikian, kaum Nabi Nuh yang durhaka itu tetap melakukan penyembahan terhadap berhala dan tidak memperdulikan ajakan Nabi Nuh untuk bertaubat. Mereka menyembah patung-patung yang mereka anggap sebagai Tuhan karena sesuai dengan ajaran leluhur mereka sejak dahulu. Allah kemudian memberikan petunjuk kepada Nabi Nuh agar membangun bahtera kapal yang besar di puncak bukit. Meskipun dikerjakan bersama dengan para pengikutnya, ternyata pembuatan kapal tersebut memakan waktu yang lama. Nabi Nuh harus diuji kesabarannya menghadapi kaumnya yang memandang pekerjaannya itu sebagai pekerjaan orang gila. Mereka mengejek Nabi Nuh sebagai orang bodoh karena tidak membuat kapal di laut, melainkan membuatnya di atas bukit. Salah satu dari mereka lalu berkata, "Lihatlah apa yang dilakukan Nuh. Dia dan para pengikut bodohnya membuat kapal di atas bukit." Nabi Nuh dan para pengikutnya tetap tegar dan terus bekerja menyelesaikan bahtera kapalnya. Tidak hanya orang-orang sekitarnya, bahkan anggota keluarga Nabi Nuh sendiri ikut meremehkan ajakannya untuk membantu membuat kapal. Istri Nabi Nuh dan seorang anak laki-lakinya yang bernama Kan'an terpengaruh keadaan dan menjadi durhaka kepada Allah dan Nabi Nuh. Dengan bimbingan Allah, Nabi Nuh dan para pengikutnya telah menyelesaikan pembuatan bahtera kapal tersebut. Allah kemudian memerintahkan Nabi Nuh untuk bersiap-siap karena bumi telah diperintahkan untuk memancarkan air dari dalam perutnya dan langit mulai hujan lebat. Nabi Nuh kemudian mengisi bahtera kapalnya dengan para binatang dan burung-burung terlebih dahulu. Berbagai macam jenis hewan mendatangi bahtera kapal Nabi Nuh secara berpasangan jantan dan betina. Tiada seekor jenis hewan pun yang terlewat, karena Nabi Nuh menunggu para hewan masuk dengan sabar. Bahtera yang besar itu ternyata dapat menampung segala jenis hewan yang telah masuk ke dalamnya. Dalam sekejap, banjir bandang melanda seluruh bumi yang mengakibatkan seluruh daratan mulai menghilang. Nabi Nuh yang berada di atas kapal terus berdoa kepada Allah untuk diberi keselamatan. Tak lama kemudian, beliau melihat putranya, Kan'an, yang berenang menyelamatkan diri. Nabi Nuh merasa tidak tega dan berusaha menyelamatkan putranya itu. Namun Kan'an ternyata masih keras kepala. Ia malah berenang menuju daratan yang tersisa karena berpikir mungkin ia akan lebih aman di sana. Namun Allah berkehendak lain. Ombak besar datang ke arah Kan'an. Ia pun akhirnya tenggelam tergulung ombak. Tak lama setelah seluruh kaum Nabi Nuh yang durhaka tenggelam, banjir berangsur surut. Nabi Nuh bersama para pengikutnya dan hewan-hewan yang berada di dalam kapal mulai keluar perlahan-lahan dan mulai membangun tempat tinggal mereka yang baru. Demikianlah kisah Nabi Nuh alaihissalam dalam membuat bahtera kapal raksasa. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Kegiatan sentra Imtak di hari ini adalah mengenal angka Arab. Yaitu angka Arab berapa teman? Angka Arab ada 6 sampai 10 atau yang kemarin semester 1 yaitu sudah mengenal angka Arab 1 sampai 5 ya. Nah, sekarang kalian mengenal angka Arab 1 sampai 10. Nah, teman-teman, nanti kalian mencari apa?
mencari kertas yang kemarin sudah Ustazah bagikan ya, lembar kerja yang sudah Ustazah bagikan. Ini ada peralatannya, ini ada spidol ya. Nanti kalian boleh menggunakan spidol besar, tapi kalau tidak ada pakai spidol kecil. Di sini ada gambar apa teman? Gambar kapal ya. Nih kapalnya kita hitung dulu ya, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa teman? Ada 5. Di sebelahnya ada gambar ikan ya. Ikannya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 juga. Nah teman-teman, di dalam gambar ikan itu ada angka. Angka apa teman? Angka Arab. Nah di dalam gambar kapal juga ada angka Arab. Ini ada angka Arab berapa teman? Ada angka Arab 6. Ini 7. Ini 8. Ini 9. Ini 10. Kalau yang di kapal, ini Ustazah acak ya angkanya. Ada angka 10, ada angka 9, ada angka 6, ada angka 8, ada angka 7. Nanti kalian hubungkan ya, hubungan angka yang sama. Kita cari ya, ini contohnya Ustazah memberi contoh 1. Ini ada angka berapa? Angka 6. Nah, berarti mencari yang angka 6 yang sama. Oh, mana ya? Oh, ini. Berarti ini sambung di sini ya. Nih, ini seperti orang sedang memancing ikan. Nah, itu ya. Angka 6 nih. Ini salah satu contoh Ustazah. Nanti kalian melanjutkan sendiri ya. Nah, tapi sebelumnya kalian jangan lupa ucapan apa teman? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah selesai, nanti dibereskan kembali. Dan jangan lupa mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat mengerjakan. Alhamdulillah teman-teman, pembelajaran di Sentra Intak hari ini sudah selesai. Itu dari kita tadi sudah belajar tentang apa teman? Tentang mengenal kendaraan yang jalannya di air dan mengenal sirah Nabi Nuh alaihissalam, dan juga mengenal angka Arab. Angka Arab 1 sampai 10 untuk kelas A, dan kelas B 1 sampai 12.